Baik, selamat siang. Kita akan belajar untuk mempergunakan SketchUp. Dalam pertemuan ini tujuannya adalah kita akan memahami penggunaan SketchUp dalam gambar teknik, kemudian mengatur tampilan dan template di SketchUp, membuat elemen bangunan, kemudian menggunakan perintah-perintah dasar seperti garis, kotak, lingkaran, dan poligon, kemudian melakukan modifikasi objek dengan alat seperti push, pull, move, rotate, dan scale. Dan nanti ada desain rumah minimalis dan penggunaan material dan tekstur. Setelah dibuka nanti akan terlihat tampilan seperti ini ya. Jadi ada figur orang di sini sebelah kiri, kemudian di sebelah orang ada garis warna biru, hijau, dan merah. Kita akan coba untuk memperhatikan beberapa fitur yang ada di atas. Di sini ada file, edit, view, kamera, draw, tools, window, extension, dan help. Kita akan memunculkan modifikasi terhadap gambar. Jadi kita pilih view, kemudian ada toolbars di sini. Nah, di sini ada beberapa toolbar yang perlu ditampilkan pada pelajaran hari ini. Yang perlu ditampilkan adalah drawing. Kalau kita tentang di sini, perhatikan di layar di sini ya. Nanti drawing itu ada membuat line, kemudian ada freehand. Nah, ini perlu dikeluarkan ya, dimunculkan gitu. Kemudian modification di sini edit ya, ini edit, kemudian ada juga di sini tampilan dari ini kalau di SketchUp Pro 2023 tulisannya Getting Start itu ada termasuk modifikasinya. Nanti ada yang move, rotate, push, pull gitu ya. Kemudian shadows boleh ditampilkan di sini, shadow. Kemudian view. Nah, yang lain mungkin bisa ditutup terlebih dahulu ya, supaya tidak terlalu mengganggu pandangan. Nah, seperti ini ya. Jadi nanti bisa ditata ulang seperti ini. Nah, jika sudah kita close. Kemudian dari tampilan layar kaca bisa diklik window, kemudian ada preference. Nah, di sini ada beberapa pilihan ya. Ada accessibilitas, application, compatibility, drawing, file, general, graphics, shortcut, template, dan workspace. Anda bisa coba klik satu persatu apa maksudnya. Di sini misalnya kaitannya untuk style kliknya, kemudian garisnya seperti apa, seperti itu ya. Kemudian di sini ada lokasi filenya, general untuk pengaturan preferensi, misalnya backupnya di mana untuk cek problemnya, kemudian grafik. Kemudian di sini shortcut bisa untuk mengatur tombol-tombol tertentu untuk dijadikan shortcutnya gitu.
kita akan buka di bagian template, kemudian bisa dipilih di arsitektural yang menggunakan unit meter gitu ya. Arsitektural yang menggunakan unit meter. Jadi di sini ada beberapa tampilan: simple, arsitektural, plan view, urban planning, landscape, woodworking, interior, 3D printing gitu ya. Nah, kita bisa klik di sini yang arsitektural. Kemudian kita akan coba perintah pertama untuk membuat garis gitu ya. Nah, untuk tampilan membuat garis kita ubah ke tampilan top view terlebih dahulu dengan cara mengklik top view ya. Jadi di sini bisa dicek di sini top ini seperti ini, atau dari kamera di standar view itu top seperti ini, nanti tampilannya akan sama. Jadi kamera top seperti ini, atau dari tampilan di sini bisa di klik top gitu. Kemudian kita akan membuat garis kotak yaitu dengan ketik atau mengklik line ini ya, line atau L gitu ya. Nah, ini akan kursornya kan berubah menjadi berbentuk seperti pensil gini, dan bisa kita klik. Kemudian ada, kalau teman-teman perhatikan di sini, digeser ke atas jadi hijau, digeser ke kanan jadi kanan dan ke kiri jadi merah ya. Nah, di sini kita coba geser ke kanan terlebih dahulu, kemudian ketik angka 5 terus di enter. Nah, kecil ya, kita zoom agak besarin. Kemudian geser kursor ke atas, sejar jumbo hijau, ketik 5 lagi. Nah, seperti itu. Ketik 5 lagi, kemudian geser ke bawah ketemu titik. Nah, ini sudah jadi kotaknya dengan menggunakan perintah line. Kemudian kita akan coba juga. Nah, kalau sudah selesai bisa dilepas dengan mengetuk spacebar ya, spacebar gitu. Kita juga akan coba membuat kotak menggunakan perintah rectangle ya. Jadi kalau di dalam gambar di sini kita ada opsi rectangle seperti ini ya, atau bisa diketik R gitu ya, rectangle. Kita bisa buat misalnya kita akan membuat ukuran 6x4 gitu ya. Kita bisa klik terlebih dahulu di sini, kemudian perhatikan di bawah layar sini nih, kita ketik 6 dan titik koma 4. Nah, seperti ini ya. Jadi ada 6x4. Nah, kalau sudah selesai kita lepas dengan mengetuk spacebar. Kemudian kita akan membuat lingkaran. Lingkaran di sini ada cycle atau diketik C gitu ya. Cycle atau C. Nah, nanti kursornya berubah menjadi bentuk lingkaran, dan kita bisa klik di bidang gambar. Kemudian untuk radiusnya bisa diketik 2 misalnya. Nah, seperti itu ya, sudah jadi lingkarannya. Kemudian kita coba membuat poligon ya. Poligon saya dilepas dulu menggunakan perintah spacebar ya. Untuk poligon bisa diperhatikan di sini ada gambar poligon di sini, bisa diklik, kemudian klik di sini. Nah, kita bisa membuat misalnya panjang radius tinggal misalnya 2 ya, atau jari-jarinya 2. Nah, jadi radiusnya 4. Nah, seperti itu ya. Jadi jari-jarinya 2, radiusnya 4. Nanti bisa dicoba ya. Jadi diklik di sini, kemudian
kalau misalnya mau merubah jumlah sudutnya bisa menggunakan kontrol, kemudian angka plus minus ya. Jadi di sini kalau plus itu berarti semakin banyak bidangnya, kalau di kontrol minus maka semakin sedikit sudutnya gitu ya. Nah, di sini misalnya segitiga ya, di kontrol minus terendah gitu ya, atau kontrol plus, nah dia akan bertambah sudutnya. Jadi kalau tidak ada perintah plus langsung bisa menekan kontrol dengan shift gitu ya, kemudian nanti tinggal diketik radius atau jari-jarinya gitu, kita 4 gitu akan lebih besar gitu, yaitu untuk membuat poligon. Kemudian untuk perintah selanjutnya kita belajar dengan perintah garis lengkung ARC. Kita akan coba dengan menggunakan perintah ARC gitu ya, jadi arc gitu ya. Ini masih di posisi top view, kita geser dikit, top view kita geser dikit ya, jadi kita geser di sini dan kita bisa ke line terlebih dahulu ya. Jadi kita buat garis bantu seperti itu ya, kemudian misalnya kita beri panjangnya 2 gitu ya, panjangnya 2, kita bisa enter atau spacebar, kemudian klik di buat line lagi, klik di tengah di sini midpointnya, kita ketikkan angka 1 misalnya. Nah, ini kemudian klik ARC, ini ARC yang ini, ARC yang ini, nanti titik tengahnya, kemudian titik pertama dan titik kedua seperti itu, untuk membuat garis lengkung dengan garis bantu seperti itu ya. Nanti bisa dicoba-coba lagi bagaimana bisa membuat arc yang lebih baik ya. Kemudian kita akan melakukan modifikasi objek. Modifikasi objek di sini yaitu melakukan penambahan ketinggian dengan menggunakan icon push atau pull. Jadi di sini ada push atau pull nanti yang akan sering digunakan gitu ya. Di sini kita bisa mengklik icon push gitu ya, atau diketik P gitu ya, ketik huruf P. Kita bisa pilih misalnya di kotak ini ya, tapi sebelumnya bisa dibuat miring seperti ini ya supaya terlihat ya. Jadi ya dibuat isometri gitu ya, jadi bisa terlihat ketinggiannya. Kita klik, kemudian dilepas kliknya, diangkat gini, kemudian diketik angka 2 misalnya, dia akan terlihat bentuk seperti ini. Nanti kalau kita ukur gini harusnya 2 ya, ini 4 ya, sini ke sini 2 gitu ya. Jadi kalau kita beri ukuran di sini ada 2 ya. Jadi kalau kita bisa berikan ukuran nanti tingginya ada 2 meter gitu misalnya. Tadi kan kita menggunakan ukuran atau setting template-nya meter ya, arsitektur meter tadi ya. Seperti itu. Ini ya, ada dimension kita bisa, nah ini ya misalnya, ini nanti menggunakan push atau pull tadi ini ya. Kita lepaskan ketik spacebar. Kemudian untuk modifikasi memindahkan objek bisa diketik M atau
simbol atau icon move ini ya, move. Nah, mana yang akan dipilih itu harus di select semua gitu ya, jadi harus terpilih semua ini, objeknya. Jadi sebelumnya bisa kita lepas dulu, kemudian objeknya kita pilih terlebih dahulu yang akan dipindah, misalnya seperti ini, dipindah seperti ini. Nah, kemudian kita bisa ketik M atau move. Nah, baru objek bisa kita geser-geser sesuai kebutuhan gitu ya, atau misalnya digeser seturut green axis atau garis hijau gitu, jadi 1 misalnya. Nah, dia akan geser 1 meter gitu misalnya. Atau digeser sesuai dengan garis merah itu 5 misalnya. Nah, dia akan bergeser 5 meter. Kemudian untuk membuat objek rotasi ya, jadi merotasi objek atau memutar objek, bisa memilih objek terlebih dahulu, kemudian klik atau icon rotate gitu, ini rotate ya. Rotate seperti itu, nanti akan muncul gambar busur gitu ya, gambar busur. Nah, ini sesuai dengan arah perputarannya, nanti sesuai dengan garis ini ya. Jadi kalau yang mau diputar dalam titik acuannya garis biru atau sumbu Y gitu ya, sumbu Y gitu, maka ini busurnya biru. Tapi kalau sumbu X ini, jadi yang jadi acuan sumbu X, maka yang keluar busur merah gitu. Nah, kemudian kalau sumbu Z ini, sumbu Z itu jadinya busurnya hijau gitu ya. Kita akan coba putar terhadap sumbu X gitu ya, sumbu X. Kita akan putar misalnya ini, klik dulu di titik acuannya, kemudian akan muncul garis acuan gitu. Setelah titik dipilih, nanti akan ada garis acuan dari poin mana. Nah, bisa diputar seperti ini ya. Nah, kita akan buat kemiringannya minus 30 nih, minus 30. Nah, ini minus 30 arahnya ke sana ya, 30. Kita ulangi ya, kita ulangi. Ya, ini bisa juga manual, tapi kalau ada arahannya bisa kita misalnya 180 tambah 90 270 ya, kita tambah lagi 10 280 misalnya ya. Ya, ini misalnya 280 misalnya. 280 misalnya keluar ya. Ya, ini 280. Oh ya, ketik klik sumbu acuannya dulu ya. Jadi setelah titik acuan kemudian sumbu acuannya ya. Nah, ini kalau tadi diputar ini 280 seperti itu jadinya. Saya kembalikan lagi. Kemudian ada perintah lagi untuk bisa memperbesar dan memperkecil. Kita spacebar dulu ya supaya hilang perintah rotate-nya. Kita bisa klik scale di sini, ada di gambar di sini ya, scale itu untuk memperbesar atau memperkecil objek gitu ya. Nah, kita sudah pilih objeknya misalnya ya, kita udah pilih objek, kemudian kita bisa klik scale, akan keluar semacam tanda-tanda titik ini ya. Nah, kita bisa memilih salah satu titik gitu ya. Misalnya di sini kita akan memperbesar berapa kali, 2 misalnya. Nah, seperti ini, jadi 2 kali.
saya undo ya, atau dari titik ini ke sana 2 ya, membesarnya ke sana, atau dari titik sini ke sini 2. Nah ini ya, jadi kalau kita perhatikan ada garis persilangan gitu ya antara satu titik ke titik lain gitu. Nah, seperti itu. Ini kalau kita perhatikan di sini kita bisa titik 2. Nah, kita undo lagi, Ctrl Z. Ya, kemudian selanjutnya adalah untuk memodifikasi objek sehubungan dengan material dan tekstur. Ya, kita bisa lepas dulu ya gambarnya. Nah di sini untuk material bisa menggunakan pen bucket ya, pen bucket gitu ya. Klik pen bucket ini di sini ya, pen bucket ya. Nah nanti di sebelah kanan ini akan muncul apa namanya, kumpulan material gitu ya, material maupun tekstur. Di sini ada, saya klik di sini ada 3D printing, kemudian aspal, ada brick cladding dan siding. Ya, ini ada apa namanya, batu bata, ada penutup lainnya ya. Kemudian ada karpet, ada colors gitu ya. Kemudian ada colors ya lainnya gitu ya. Kemudian ada kaca gitu ya. Kemudian ada landscape ya, ada landscape, batu kerikil, pasir, rumput. Kemudian ada metal, ada pattern, ada atap, ada batu gitu. Ada permukaan sintetik, dan ada juga ubin gitu ya, ada ubin. Nah nanti bisa kita pilih, coba misalnya untuk contoh saja menggunakan keramik misalnya, kita bisa masukkan ke sini ya. Untuk melakukan pengeditan bisa di sebelah kanannya select di sini ya. Nah ini nanti bisa misalnya mengecilkan atau membesarkan gambar gitu ya. Ini bisa turun saja, jadi kecil atau jadi besar, lebih besar lagi, lebih besar lagi ya. Nah ini ya misalnya, atau dikecilin jadi 2 tadi. Nah di sini pusatnya untuk material ya, jadi di pen bucket itu ya. Bisa dicoba-coba nanti gimana bisa membuat jadi misalnya transparan seperti ini ya, jadi ada kaca seperti itu. Bisa jadi kaca gitu atau lain gitu ya, jadi bisa dicoba disesuaikan gitu ya. Nanti ini editnya ada di sebelah select ya. Kita kembali ke modifikasi. Ini kita bisa escape, enter atau spacebar ya. Nah kita bisa seperti ini, mencoba untuk offset ya. Kita mencoba untuk offset, kita bisa klik F atau klik icon offset gitu ya. Nah kemudian kita bisa klik objek garis, kemudian arahkan kursor masuk atau keluar gitu ya. Di sini kita bisa keluar offsetnya atau ke dalam gitu ya. Misalnya kita ketik 0,5 gitu. 0,5 ke dalam, ulangi ya, 0,5. Nah seperti ini ya, keluar seperti ini. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan modifikasi lainnya, misalnya yaitu dengan menghapus. Untuk menghapus kita bisa mengetik E. Nah, ini kan kalau ketik E keluar gambar penghapus ini, atau
Di sini ada ikonnya gitu ya, kita bisa coba hapus garis yang tadi kita buat ya. Nah ini kita akan hapus. Nah seperti itu. Oke, kalau sudah bisa di spacebar, kemudian dilanjutkan untuk membuat teks ya. Kita membuat teks ya. Membuat teks kita bisa mengklik teks gitu, atau di sini menggunakan ikon A1 seperti ini ya. Kalau kesulitan bisa mencari di tools, ini ada bawah dimension itu ada teks gitu ya. Nah di sini kalau kita klikkan di bidang gambar akan muncul tulisan enter text. Nah misalnya kita tulis selamat mencoba gitu ya, mencoba. Ini kita space dulu. Selamat. Nah itu ya, jadi klik sekali ini ya sampai bisa. Nah, sudah selesai itu langsung klik kiri sekali sih, selamat coba sampai bisa. Coba bisa dicoba ya, selamat coba. Oke, sudah sampai situ. Kemudian ada juga teks 3 dimensi ya. Kalau di sini toolbarnya bisa dicari ya, teks 3 dimensi. Kalau diketik di sini ada 3D text gitu di sini. Nah 3D text ini nanti keluarnya ikon teks 3 dimensi. Nah, kita bisa tulis apa ya, misalnya cobalah sampai mahir ya. Ini bisa juga ada pilihan fontnya, font yang bisa digunakan apa gitu. Nah misalnya kita pakai Calibri, ada Calibri gitu ya. Cobalah, terlalu besar ya, cobalah sampai bisa. Nah, ya, nanti kalau terlalu besar bisa dikecilkan juga pakai skill tadi ya. Cobalah sampai mahir. Nah kita geser sedikit gini, ini akan terlihat bahwa gambar atau tulisan ini adalah tulisan 3 dimensi. Oke, kita akan lanjutkan.